Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator mewakili kelompok 7 izin memimpin presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan SD dengan dosen pengampu Ibu Arita Marini. Kelompok 7 berisikan saya, Andi Dwi Astuti, Fatia Tri Rizky, Amelia Tuhaya, Nadan Isrina, Rahma Aprilia, Wibda Sulaiha, dan Rosalia Salsa. Untuk slide pertama akan dibacakan langsung oleh Fatia. Untuk Fatia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama ada sumber kewenangan sebagai kekuasaan legitimasi. Hubungan kewenangan adalah bagian integral dari kehidupan di sekolah dasar. Banyak hubungan guru dan siswa, guru dan pengelola, atau atasan dan bawahan adalah kewenangan. Hubungan kewenangan di sekolah memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, keinginan bawahan untuk mematuhi. Yang kedua, penangguhan kriteria bawahan untuk membuat keputusan sebelum diarahkan. Yang ketiga, ada hubungan kekuasaan yang dilegitimasi oleh norma kelompok. Kemudian ada 6 tipe kewenangan. Yang pertama, kewenangan karismatik. Terletak pada pengabdian kepada individu yang luar biasa, yang menjadi pemimpin karena keutamaan dari kepercayaan pribadi atau kualitas keteladanan. Kewenangan karismatik cenderung bersifat tidak rasional. Yang kedua, ada kewenangan tradisional. Berdasarkan pada keyakinan yang ditetapkan dalam kesucian status dari yang melakukan kewenangan di masa lalu. Yang ketiga, ada kewenangan legal. Didasarkan pada hukum yang diterapkan yang dapat diubah oleh prosedur yang tepat secara formal. Yang keempat, ada kewenangan formal. Merupakan legitimasi dan posisi. Kewenangan formal berasal dari dalam organisasi dan secara legal ditetapkan di dalam posisi, aturan, dan peraturan. Kemudian ada kewenangan fungsional. Memiliki berbagai variasi sumber meliputi kewenangan kompetensi dan kewenangan seseorang. Kemudian yang terakhir ada kewenangan informal. Merupakan sumber kontrol legitimasi lainnya yang berasal dari perilaku seseorang dan karakteristik individu. Selanjutnya ada kewenangan dan perilaku administratif di sekolah. Jadi kewenangan itu sendiri adalah sifat dasar kehidupan di sekolah karena memberikan dasar untuk kontrol legitimasi dari pengelola, guru-guru, dan siswa-siswa. Sumber utama dari kewenangan yaitu berasal dari dalam kantor atau dari posisinya. Kewenangan formal ini diperkuat dengan sanksi formal yang memiliki ruang lingkup yang terbatas. Kepemilikan kewenangan formal dan informal ini membedakan antara pemimpin formal dari pemimpin informal serta petugas yang memiliki posisi kewenangan. Kemudian organisasi informal yaitu sumber kewenangan yang penting yang seringkali tetap tidak digunakan. Pada saat posisi dan kontrak legal melegitimasi kewenangan formal, nilai-nilai yang umum muncul di dalam kelompok melegitimasi kewenangan informal. Baik, selanjutnya ada sumber kekuasaan. Pemimpin memiliki kekuasaan di mana mereka membuat orang lain mematuhi perintah-perintahnya. Sebagian besar pengelola memiliki kekuasaan karena sebagai representatif organisasi mereka memiliki kekuasaan di organisasi. Jenis-jenis kekuasaan berdasarkan kekuasaan antara pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah ada kekuasaan reward. Kekuasaan reward merupakan kemampuan administrator untuk memengaruhi bawahan dengan cara memberikan reward untuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua yaitu ada kekuasaan coercive. Kekuasaan coercive adalah kemampuan pengelola untuk memengaruhi bawahan dengan menghukumnya atas perilaku yang tidak diinginkan. Hukuman dapat menggunakan banyak bentuk seperti tugas kerja yang tidak diinginkan, pengawasan ketat, penguatan aturan dan peraturan yang lebih ketat, penundaan kenaikan gaji atau pemberhentian. Selanjutnya,
Boleh di next. Yaitu ada kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan pengelola untuk memengaruhi perilaku bawahan secara sederhana karena posisi formal. Makin jauh perintah dari daerah tanggung jawab pengelola, makin lemah kekuasaan legitimasinya. Selanjutnya ada kekuasaan referen. Kekuasaan referen adalah kemampuan pengelola untuk memengaruhi perilaku berdasarkan kekuasaan dan identifikasi bawahan dengan pengelola. Individu dengan kekuasaan referen dikagumi dan dihormati serta sebagai model untuk ditiru. Selanjutnya yaitu ada kekuasaan expert, adalah kemampuan pengelola untuk memengaruhi perilaku bawahan berdasarkan spesialisasi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Seperti kekuasaan referen, kekuasaan expert berkarakteristik pribadi dan tidak bergantung pada penempatan posisi kekuasaan yang bersifat formal. Ruang lingkup kekuasaan expert jauh bersifat lebih sempit dibandingkan kekuasaan referen. Selanjutnya ada kekuasaan dan politik organisasi. Politik organisasi adalah perilaku individu atau kelompok yang bersifat informal, memiliki ruang lingkup terbatas, tidak bersifat legitimasi, yang diberikan sanksi bukan oleh kewenangan formal, ideologi yang diterima atau keahlian yang bersertifikasi. Politik tersebut tidak bersifat legitimasi karena agenda pribadi digantikan oleh agenda organisasi. Meskipun terdapat individu yang berkuasa karena politik organisasi terdiri dari koalisi individu-individu, yaitu kelompok yang melakukan tawar-menawar di antara mereka untuk menentukan distribusi kekuasaan. Walaupun seluruh usaha untuk mengintegrasikan kebutuhan individu di dalam pelayanan tujuan organisasi, individu-individu memiliki kebutuhan mereka sendiri untuk dipenuhi. Individu-individu tersebut berusaha untuk memuaskan kebutuhan mereka masing-masing dan di dalam prosesnya. Yang E, koalisi eksternal. Pihak eksternal yang mempengaruhi sekolah meliputi asosiasi guru, persatuan, asosiasi orang tua dan guru, kelompok pembayar pajak, kementerian, persatuan perguruan tinggi, organisasi profesional, media, dan kelompok minat khusus yang terorganisasi lainnya. Dampak koalisi eksternal pada organisasi sangat bervariasi, meliputi koalisi eksternal sebagai berikut. Yang pertama ada koalisi eksternal terdominasi. Koalisi eksternal yang terdominasi terdiri dari pihak yang mempengaruhi yang paling berkuasa. Yang kedua, koalisi eksternal terbagi. Koalisi dominan tidak menjadi tanpa tanda tangan hingga kelompok dan individu lain akan bertindak. Yang ketiga, koalisi eksternal pasif. Koalisi eksternal pasif dicapai pada saat jumlah kelompok luar dari pihak eksternal yang mempengaruhi berlanjut untuk meningkatkan suatu titik di mana kekuatan dari setiap titik terdifusi dan terbatas. Selanjutnya yang F, koalisi internal. Selain dipengaruhi oleh koalisi internal, suatu organisasi juga dipengaruhi oleh kelompok internal dari pihak yang mempengaruhi yang disebut koalisi internal. Koalisi eksternal membentuk jenis-jenis koalisi internal. Koalisi eksternal terdominasi cenderung untuk melemahkan koalisi internal. Tipe-tipe dominan koalisi internal adalah sebagai berikut. Pertama, koalisi internal personalisasi. Koalisi internal personalisasi adalah koalisi internal ketika kekuasaan terkonsentrasi di dalam hierarki kewenangan kepemimpinan yang mengatur koalisi internal. Kemudian yang kedua, koalisi internal politisasi. Koalisi internal politisasi ini adalah koalisi internal ketika kekuasaan terletak pada politik. Permainan politik-politik antagonis mendominasi organisasi dan dapat mensubstitusi atau menghalau kekuasaan legitimasi. Bisa next. Yang ketiga, koalisi internal birokratis. Koalisi ini adalah koalisi internal ketika kekuasaan terkonsentrasi di dalam sistem formal kewenangan, tetapi fokusnya adalah pada kontrol birokratis, yaitu aturan, peraturan, dan prosedur. Walaupun kontrol birokratis cenderung untuk membatasi politik,
permainan politik akan tetap meningkat. Kemudian yang keempat, ada koalisi internal ideologi. Koalisi internal ideologi ini adalah koalisi internal yang mengontrol organisasi dengan sistem ideologi yang sangat memegang peranan. Kemudian yang terakhir ada koalisi internal profesional. Koalisi internal profesional ini adalah koalisi internal ketika sistem keahlian mendominasi organisasi. Ahli yang sangat terampil atau profesional memberi kekuasaan yang sangat besar kepada organisasinya dan institusi yang melatih mereka. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa diterima dan dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.